Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya guys. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya guys. Baik, kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, penjelasan dari Pak Arya ya, PSSI, yang mengenalkan Garuda ID, member untuk pembelian tiket pertandingan timnas Indonesia di GBK nanti. Jadi video sebelumnya kan sudah ada dari Pak Arya yang menjelaskan tentang Garuda ID. Nah, kali ini melanjutkan video yang kemarin, jadi ada lebih jelasnya ya, ada praktek dijelaskan, ada videonya juga. Baik, seperti apa videonya, kita langsung aja cekidot. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe ya guys, like, share video ini, dan komen juga saran dan kritiknya. Terima kasih ya guys. Sekarang kita lanjut videonya. Ya, sore Bang Arya. Oh ya, kali ini ada sesi tanya jawab ya, lanjutan video dari kemarin. Sistem baru sesi Bang, tanya jawab sistem sama baru artinya wartawan ya. itu udah pasti ada Bang. Bagaimana nanti Kita simak aja guys. implementasi di lapangan, antri panjang-panjang nih Bang, tapi wajah bisa nggak kita gitu Bang. Ini kan sangat potensi yang sangat mungkin terjadi Bang gitu. Apa solusinya gitu Bang? Lalu berikutnya yang kedua, apakah dengan sistem ini setiap laga timnas senior Bang, baik itu kualifikasi maupun coba, semua pasti digelar di GBK Bang? Terima kasih. Baik. Kami kemarin udah trial teknis ya, teoretik gitu. Nah, kita pakai klarifikasi face recognition-nya itu tidak pakai sinyal, tapi pakai handphone yang di dalamnya udah ada data. Jadi tidak akan lag sinyal, nggak ada. Mau sinyalnya terganggu apapun nggak akan terganggu, karena kita nggak pakai sinyal telekomunikasi untuk mengklarifikasi wajah. Tapi semuanya ada di Garuda data yang ada di ID-nya, handphone. aplikasinya. Kemudian, tuh web mungkin ya guys. Satu Aplikasi gerbang, atau web satu ya. gerbang pintu Jadi nggak itu pakai akan ada sinyal. 10 handphone. Jadi orang langsung pakai handphone, dibuat begini. Jadi mudah-mudahan kecepatannya satu face recognition berapa detik? 5 detik. 5 detik. 5 detik target. Kami hitung 10 detik lah gitu ya. Jadi kita udah hitung kemarin dengan sekian ribu orang kira-kira berapa gitu. Kemudian kalau nanti ada masalah, langsung orangnya dipindahkan ke helpdesk. Jadi nggak menunggu antrian, langsung dia nggak perlu berdebat. Kalau ada masalah ini ya langsung dipindah ke helpdesk. Helpdesk-nya kita akan perbanyak banget. Jadi tidak harus kok nggak bisa, nggak. Ada masalah, langsung pindah ke helpdesk. Biar yang lain cepat bisa. Jadi akan ada 10 langsung plug, langsung masuk. Jadi akan ada 10 handphone di setiap titik. Berapa gerbang kita total? Ada yang itu nggak berapa gerbang? Hah? 70 ya? Nggak gerbang, 70 line ya? Ada 70 line, jadi kami siapkan udah 700 handphone untuk itu. Jadi kalau sekali pukul 700 kan udah 700 masuk gitu, dibagi tempat 5 detik gitu. Jadi mudah-mudahan sih ya akan ada error, pasti nggak mungkin nggak ya, tapi ya kita akan coba meminimalisir lah gitu. Tapi kalau nggak kita coba sekarang, kapan lagi? Kalau kita tunggu-tunggu nanti, kapan lagi? Jadi ini adalah kita minta betul nih, minta maaf betul kalau ada masalah-masalah. Makanya kami harapkan tolong nanti datang lebih cepat dari sebelumnya.
Kalau bisa sejam sebelumnya gitu, kalau bisa. Di samping nanti habis itu nanti keamanan tiap pintu di dalam udah makin, mudah-mudahan makin baik. Mudah-mudahan makin baik. Gitu, Bang Taufik. Silakan. Ya. Ya amin, semoga lancar ya guys. Inilah kinerja PSSI era Erick Thohir. Apakah potensi GBK terusnya? Ya enggak lah. Kan bisa aja nanti kalau tempat lainnya kita nggak pakai ini dulu gitu. Tapi nanti mungkin metodenya untuk tiket bisa aja. Tapi untuk pakai face recognition di dalam stadion itu belum tentu. Tapi kalau pakai tiketing udah pasti. Udah pasti. Dimanapun stadionnya pasti pakai itu, cuma termanfaatkan oleh kita di sini belum. Ya. Terus, Baril. Oh itu. Ya. Iya, terima kasih. Saya Wuryanto dari checklist1.com. Tadi disebutkan bahwa barcode itu menjadi persoalan tadi, dipakai orang-orang lain. Dan itu terjadi juga di event-event di hiburan gitu. Dan belum terpecahkan. Terus kemarin sudah ditelusuri belum? Gitu. Barcode yang dipakai orang Cara daftar, satu buka website, setelah masuk klik banner lalu daftar Garuda ID. Setelah masuk banner lalu isi email dan kata sandi, lalu masukkan kode OTP yang akan dikirim ke email yang terdaftar. Ya, seperti itu ya guys penjelasan prakteknya. Setelah masuk beranda, selanjutnya unggah foto selfie untuk registrasi. Silakan menunggu verifikasi selesai. Jika proses verifikasi Anda gagal, segera lakukan pengecekan ulang data diri Anda. Pastikan Anda mengisi data diri yang sesuai dan lakukan verifikasi. Setelah verifikasi selesai, Anda akan resmi mempunyai Garuda ID. Yang beli tiket itu calo atau bukan, karena tidak ada kewajiban untuk sesuai dengan identitasnya. Nah yang sekarang dengan Garuda ID, pembeli tiket harus sama dengan identitasnya. Kita tahu betul identitasnya agar kita bisa kontrol. Cara membeli tiket dengan Garuda ID itu guys caranya di website. Lewat calo, Mas Pur, kami pun tidak bisa kontrol di semua event manapun, termasuk musik kita nggak bisa kontrol. Nah, Garuda ID ini mengantisipasi itu. Sekarang yang beli tiket kita jadi tahu betul siapa orangnya, bahkan ID-nya, alamatnya. Gitu Bang. Oke, silakan tadi. Oke, terima kasih. Saya Nusaiton dari Laraspos. Yang ingin saya tanyakan, satu, kapasitas servernya berapa, sebesar berapa, karena ini teknologi bisa malfunction karena waktunya terlalu pendek. Bisa terjadi kekacauan kalau diterapkan langsung untuk event besok tanggal 15 ini. Nah, untuk mengatasi itu gimana? Yang kedua, otomatis Cara transfer tiket ganti Garuda. Hubungi call center bukan. Pastikan orang yang akan menerima tiket mempunyai Garuda ID yang sudah diverifikasi. Berikan dokumen yang dibutuhkan untuk memproses transfer tiket. Call center Book My Show akan memastikan tiket valid dan memverifikasi Garuda ID. Transfer tiket diproses dan call center Book Show akan memberi informasi kepada tiket sudah. Sorry guys, potong dulu. Jadi misalkan kita nggak jadi nonton, sedangkan kita sudah beli tiket ya. Jadi tiketnya bisa kita transfer ke member Garuda ID yang lain, mungkin temen atau saudara, tapi yang sudah punya member Garuda ID ya guys, yang ada
member Garuda ID-nya sudah terverifikasi gitu. Misalkan kita nggak jadi nonton, tiketnya bisa kita transfer ke teman kita yang punya member Garuda ID ya. Jadi lebih enak guys ya. Oke, lanjut ya. Garuda ID, sementara gua musuhan kok sama timnas Indonesia gitu. Lokasi booth Garuda ID. Mereka punya jatah. Kapasitasnya berapa itu untuk orang-orang asing itu? Jakarta Kenapa Pool, untuk mereka ini Senayan apakah City. rendah? Sementara untuk supporter timnas Indonesia apakah semakin besar? Kiranya itu gimana kira-kira Bang Arya menjelaskan hal ini? Gini, Pak Ketum itu kemarin ngomong, jangan tanggung bikin sistem. Nggak boleh beda-bedain. Kemarin kami misalnya, ini kan banyak, nanti tamu-tamu undangan PSSI lah. Apakah mereka harus pakai Garuda ID? Harus. Semua harus pakai Garuda ID. Nggak boleh dibeda-bedakan. Cuma, nanti kalau ada yang orang-orang sudah orang lama dan sebagainya gitu, dalam berapa hari ini kita akan bikin desk di berbagai tempat ya, Bang Bakal, ya. Di beberapa tempat kita bikin, jadi orang datang dibantuin untuk bikin Garuda ID gitu. Jadi ini tolong jangan dibilang bahwa ini mempersulit supporter, ini mengamankan supporter. Bedain loh, mempersulit sama mengamankan. Jangan kita dikit-dikit, ini dipersulit. Padahal kalau bikin pinjol kita nggak dipersulit. Maksudnya mau juga kita bikin foto kan? Itu aja kita mau gitu. Tapi ketika nonton sport buat timnas kita nggak mau, ini persulit. Gitu. Enggak, ini untuk mengamankan. Jadi semua, dan tidak sulit. Ini kan masalah yang ribut kan masalah karena OTP-nya dan sebagainya. Tapi kalau yang berhasil kemarin tuh cepet aja sebenarnya prosesnya. Itu satu. Yang kedua, yang asing, ya tamu-tamu pun kita minta untuk pakai paspor. Pakai paspor, Mas. Dulu itu waktu kita Piala Dunia di Rusia, wajib loh pakai ini. Emang semuanya di Rusia ID kan? Enggak. Tapi wajib. Udah dilakukan sejak Rusia kapan? Piala Dunia berapa? 18 kan? Itu udah dilakukan loh di Piala Dunia 18. Ini juga kalian kawan-kawan, ini juga menunjukkan bahwa kepada semua, hey tenang, Bahrain aman kok kita. Keamanan kita bagus loh. Lebih bagus daripada Bahrain malah kalau keamanan masuk ke dalam. Sampai face recognition juga ada. Gitu. Tenang aja. Gak ada masalah di sini. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, keamanan bagus. Lebih aman ya Bahkan guys. supporter kita, penonton pun pakai face recognition. Jadi tujuan kita bukan mempersulit atau memperumit, tapi tujuannya mengamankan. Aku rasa teman-teman kalau mantau waktu kita lawan Australia, aku rasa pasti teman-teman juga khawatir kemarin di atas gitu. Berapa yang jebol kita? Kan nggak mau ada kejadian dulu baru kita, jangan sampai ada kejadian dulu baru kita antisipasi. Justru sekarang kita antisipasi sebelum ada apapun kejadian. Lebih bagus kita siapkan semua lebih rumit awal, tapi kedepannya lebih lancar gitu. Dan tadi ditanya server, tadi kan seperti yang saya katakan Mas, kita nggak pakai di sini semua di handphone masing-masing datanya. Jadi nggak usah khawatir servernya akan melonjak. Kan jumlahnya kan 70.000, ya kan? Paling 65.000 ya tiket. Nah, jadi 60.000 per pertandingan. Jadi nggak usah khawatir kalau dia jadi server kan 60.000 nggak gitu banyak-banyak amat ya, nggak sampai jutaan gitu. Dan kita nggak pakai server yang harus butuh connect ke internet, enggak. Semuanya ada di sininya. Gitu, Bang. Makasih Bang. Pak, izin menambahkan Bang Arya kan tadi satu server Mau dicek. juga maksudnya ngerti dari sekarang sampai besok pembelian tiket servernya. Saudara cerita ke Bapak bahwa kami ini sudah belajar juga dari tahun lalu pas kita misalnya jual tiket Argentina sama Pak, trafficnya paling tinggi sampai sekarang
belajar dari penjualan-penjualan sebelumnya, kita belajar kok Pak. Artinya untuk super memang sekarang ada satu, kasarnya ada satu jalan dulu kan, di mana orang harus register Garuda ID dulu, baru pembelian tiket. Yang kedua tadi yang Bapak bilang, Bang Ari udah bilang juga, kita jemput bola Pak. Akan ada 10 titik kita jemput bola buat orang-orang yang tadi Bapak bilang, orang tua mungkin gaptek. Nah, kita jemput, kita akan ada di mall-mall di semua Jakarta, kita ada Pak ya, pusat, barat, timur, utara ada. Jadi kita pastikan representasi kita jemput bola kita ada di semua. Di Botabek ada, dan juga ada di MRT station. Dia ada 7 di titik MRT. Jadi kita layani orang-orang yang tadi bingung pakai handphone di mana, silakan datang ke sana. Mereka bisa langsung upload KTP, selfie, foto selfie di sana. Dia ada Garuda ID-nya di tempat. Jadi kita mencoba jemput bola ke masyarakat. Oke, silakan. Atau sebentar, kita putar video dulu ya. Ada videonya agar teman-teman lihat. Katanya ada video, aku baru tahu ada video. Silakan. Suaranya. Lalu daftar Garuda ID. Lalu, isi email. PSSI akan segera meluncurkan Garuda ID, sebuah identitas untuk Garuda fans yang menjadi syarat wajib untuk membeli tiket menonton Timnas Indonesia. Yuk kita ikuti langkah-langkah untuk membuat Garuda ID. 1. Buka website pssi.org melalui device kalian. 2. Setelah masuk beranda, klik banner, lalu daftar Garuda ID. Lalu, isi email dan kata sandi, lalu klik daftar. Masukkan kode OTP yang akan dikirim ke email yang terdaftar untuk verifikasi. Selanjutnya, unggah foto KTP dan isi data diri sesuai KTP. Selanjutnya, unggah foto selfie untuk registrasi pengenalan wajah. Klik lanjut dan silakan menunggu verifikasi selesai. Jika proses verifikasi Anda gagal, segera lakukan pengecekan ulang pada data diri Anda. Pastikan Anda mengisi data diri yang sesuai dan lakukan verifikasi ulang. Setelah verifikasi selesai, Anda akan resmi mempunyai Garuda ID. Ayo daftar Garuda ID sekarang! Nyaman dan aman. Tahukah kamu, satu valid Garuda ID akan melekat pada satu tiket. Satu valid Garuda ID dapat membeli maksimal 4 tiket bagi para pemilik 4 valid Garuda ID. Baik, silakan. Namanya. Ya, halo, selamat sore Bang Arya. Saya Rachel dari Arya Design. Bang, aku mau nanya, ini kan sistem tiketingnya udah bagus ya konsepnya. Terus apakah nanti penonton ada sistem penomoran tempat duduk? Karena selama ini yang dikeluhkan penonton itu mereka nggak dapat tempat duduk yang pasti. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah, untuk kedepannya sistemnya kayak gimana Pak Bang untuk tempat duduk penonton dan tiket? Gimana? Ya, saya bantu jawab ya Mbak. Cerita sedikit bahwa sistem tiketing yang sudah kita gunakan dari awal tahun waktu lawan Vietnam, Filipina, Irak, sama besok ini sama Australia itu nggak ada berubah ya. Jadi sistem tiketingnya sama. Dimana kalau di
tempat duduk selama itu di kelas premium, selatan, utara, timur, barat, itu bisa beli. Hanya yang di upper, kalau beli yang kategori 3 atau apa, yang di upper kita bilang itu yang bangkunya nggak kita nomorin karena first come first serve. Karena memang di antara, kalau lihat di kategori 3 di atas itu nggak ada sekat antara satu section sama section yang lainnya. Nah, jadi kalau selama ini konsumen itu beli yang upper itu memang tanpa seat, tapi selama ini kategori yang bawah di GBK itu semua udah seat. Jadi when you reserve your tickets itu udah pick by pick seatnya di mana, itu udah berlangsung. Dan itu juga sama nanti. Nah, sistem yang baru ini adalah kan layer tambahan nih, bahwa sebelum Anda bertransaksi beli tiket, Anda perlu register dulu ke Garuda ini sebagai fans. Jelas kamu? Enggak, jelas Pak. Jadi Mulai. ada yang upper doang yang nggak ada. Ya, tetap full upper. Kedepannya gini Mbak, kedepannya sebenarnya kita mau memastikan dulu prioritas kita bahwa yang datang ke stadion itu pembeli tiket dan yang memang punya tempat duduknya. Karena kemarin juga banyak yang keluhan yang masuk ke kami adalah banyak yang punya tiket, punya tempat duduk, tapi tempatnya didudukin. Banyak kan? Kita lihat di mana-mana. Itu dulu prioritas kami. Nah, selama kami pastikan bahwa jumlah tiket itu sesuai dengan jumlah yang datang, nah kan harusnya tadi nggak akan terjadi itu overlap. Tapi yang kategori upper memang rencananya belum tanpa tempat duduk, karena juga kelihatannya sudah di beberapa event terakhir nggak semua label tempat duduknya sekarang sudah terpasang dengan rapi ya, sudah banyak yang nggak ada. Nah, tapi ya kalau di bawah, yes itu pakai seating number. Ya, iya. Selamat sore Bang Arya, saya Diego dari CNN Indonesia TV. Bang, ini kan sistem baru sebagai mekanisme pengamanan yang baru juga di stadion, terutama untuk salah satunya memantau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam stadion. Nah, kira-kira udah ada sanksi-sanksi yang disiapkan belum Bang untuk para pelanggar-pelanggar yang nantinya ya kita harapkan mungkin tidak ada, tapi kalau misalkan ada sanksi-sanksinya seperti apa? Dan yang kedua, sempat beredar Bang di sosial media ada kenaikan harga tiket di pertandingan melawan Jepang melawan Arab Saudi, mungkin bisa dikonfirmasi dari PSSI. Terima kasih Bang. Oke. Baik, yang pertama, justru dengan cara inilah kita bisa melakukan regulasi. Dulu kan selama ini dibikin hukuman, tapi nggak bisa dihukum karena menghukum si Arya misalnya, nggak boleh nonton 50 kali gitu. Tapi nggak bisa diidentifikasi apakah Arya itu akan nonton atau enggak gitu. Nah, dengan sistem ini justru regulasi itu bisa dibuat jadinya dan bisa dilakukan penerapan hukumannya yang selama ini nggak bisa. Kan dulu kita ada itu yang ketika lawan Argentina dia lompat lari ke dalam, nah itu ke depan udah teridentifikasi, nggak bisa lagi dia terima misalnya. Kalau dulu kan nggak bisa. Nah, ke depannya itu nggak bisa lagi hal-hal yang seperti itu. Pasti akan ada regulasi untuk itu dan akan ada hukumannya kalau timnas bermain. Gitu. Yang kedua, masalah harga tiket naik. Ada harga tiket naik, tapi teman-teman, kabarnya ada diskon bagi pemilik Garuda ID. Ya, diskonnya sama aja juga jatuhnya yang lalu. Jadi kalau dihitung sama. Gitu. Malah untuk yang beberapa tertentu dia turun. Karena nanti ada diskon kepada, ya promosi Garuda ID-nya ada diskonnya gitu. Jatuhnya lebih bisa di bawah daripada harga tiket yang dijual yang sebelumnya. Gitu Mas. Ya. Gitu. Ya, terima kasih. Izin Pak Hamzah dari iNews TV ingin bertanya terkait bagaimana pembatasan satu Garuda ID untuk membeli tiketnya. Karena kan ini rentan untuk digunakan untuk para calo untuk membeli tiket ke depannya. Terima kasih. Saya bantu jawab ya Mas. Ada beberapa prinsip proses. Dalam prosesnya itu ada beberapa proses yang kritikal. Kita juga minta bantuan teman-teman media untuk sosialisasi.
Yang pertama kan adalah mendapatkan Garuda ID kamu. Jadi setiap orang harus register untuk dapat Garuda ID. Garuda ID itu ada 3 digit huruf di depan, ada 4 angka dan 4 angka. Ya, semua dapat unik yang berbeda. Dan karena untuk Indonesia, ya kita namain depannya semuanya pasti nanti dapatnya IDN. IDN berapa nomornya ya beda-beda. Nah, dapat Garuda ID dulu. Nah, yang kedua adalah beli tiket. Seperti biasa beli tiket. Hanya saja bedanya pada saat Anda mau transaksi untuk pembayaran tiketnya itu diminta dimasukin Garuda ID. Ya bisa aja dia nyoba-nyoba, asal-asal Garuda ID-nya akan tertolak. Jadi kalau bukan Garuda ID yang valid tertolak. Bisa pembelian, kalau Mas beli 4 tiket ya harus ada 4 Garuda ID valid yang dimasukkan. Ya. 4 Garuda ID ini adalah 4 orang yang akan nonton nanti pertandingannya. Harapannya begitu dulu. Oke. Setelah itu Mas akan dapat tiketnya seperti biasa via email, nggak ada masalah. Apabila nanti tiba-tiba sebelum hari H Mas merasa, oh dari 4 orang ini 2 orang nggak jadi datang, harus saya ganti. Nah, Mas harus ganti ke call center kita Garuda ID-nya dengan orang yang datang. Nah, 1 Garuda ID itu berlaku untuk 1 kali transaksi per pertandingan, Mas. Nah, kebetulan nanti kita akan menjual 2 pertandingan antara Indonesia-Jepang 15 November dan Indonesia-Saudi Arabia tanggal 19 November. Nah, artinya 1 Garuda ID bisa membeli 1 transaksi per pertandingan. Jadi dia bisa beli Jepang 1 transaksi, masalah berapa tiket, maksimal 4, dan 1 lagi pas tanggal 19. Semoga jelas. Jaki dari maaf sebelumnya nggak berkaitan dengan Garuda ID ya Bang, mengenai timnas Indonesia yang sekarang turun peringkat. Jangan dulu. Oke, saya Juan dari kompas.com. Bang, jadi kalau ditanya sekarang sudah berapa siap Garuda ID ini untuk melayani antusias supporter dari sistem dan lain-lainnya. Yang kedua, jika tadi ada perubahan yang ganti orang yang itu, kira-kira berapa lama waktunya? Ya, saya bantu jawab aja. Sistem siap apa enggak? Ya kita coba Mas ya. Cuman saya mau cerita sedikit bahwa gagasan ini tuh datang dari beliau tuh bukan baru-baru ini. Kita udah ngomongin ini tuh dari event setahun lalu waktu kita ngomongin Argentina. Karena kan memang kita nggak bisa mastiin siapa yang masuk ke stadion. Yang beli belum tentu yang datang. Itu masalahnya. Nah, sementara di sepak bola ini dengan resiko yang ada, ya kita mau coba kontrol. Nah, jadi ya sistemnya kita terus coba Mas, sebaik mungkin. Tadi menjawab pertanyaan ini juga, kita mempersiapkan juga help desk nanti yang ada di stadion. Misalnya nih, Mas datang nanti, ada tiketnya, tapi Garuda ID-nya bukan Garuda ID Mas. Jadi Mas mau bikin di tempat Garuda ID, ya kita akan layani. Jadi kita coba flexibility itu persiapkan masalah-masalah yang mungkin timbul hingga hari H. Jadi kita persiapkan sekuat mungkin. Dan dengan jumlah device kita tambah agar tadi scan mukanya lebih cepat, lebih banyak, lebih masif. Kita juga sarankan orang datang kalau boleh 2 jam sebelumnya. Kalau jam 7 malam baru jam 5 udah bisa di sana sehingga lebih cepat. Bisa dulu makan dulu di sana di area retro. Kurang lebih gitu. Ya. Kami sih berharap nih lancar. Kalau 2 kali lancar, bagus. Mudah-mudahan klub juga sehingga semua stadion Indonesia mudah-mudahan lancar ya guys. Mudah-mudahan lancar. Doakan lancar ada hambatan biar apa-apa. Timnas jadi sansaknya. Iyalah. Kami PSSI Biar timnas lolos ke Piala Dunia. Besar. Ini adalah sesuatu yang besar, belum pernah terjadi. Kita bikin lompatan besar, tapi ini akan bermanfaat untuk kita dan teman kita semua. Tujuannya itu keamanan dan ujung-ujungnya adalah kenyamanan. Udah pasti nyaman.
Jadi ini akan kita dorong terus. Lancar 2 kali ini, bagus. Ayo klub, bikin dong. Mudah-mudahan ini semua nanti kalau semua stadion dibikin klub begini juga, wah. Mudah-mudahan bang. Gitu. Ada lagi kawan-kawan? Habis? Ya, habis mengenai tiket ya. Mas tadi jawab pengganti untuk Garuda ID-nya bisa melalui call center, bisa melalui email call center, dijawab langsung. Jadi bisa mau ganti Garuda ID-nya sekian, kasih scan tiketnya ntar diganti, bisa di hari H pun bisa. Jadi kita mau coba mengakomodir sebisa mungkin. Baik, urusan tiket-tiket udah beres ya? Ya sudah, beres ya. Ada yang mau nanya lain? Hah? Ya boleh lah nanya. Kan timnas turun peringkat ya Pak, 130. Tanggapan Bang gimana? Sama ini Pak, kan apakah Bahrain, Bapak punya informasi apakah Bahrain sudah mengajukan ke FIFA buat tidak main di sini atau gimana? Yang pertama, wajar juga kita turun peringkat, orang kalah kok. Wajar itu. Kena kalah. Ya nanti kita kejar lagi peringkatnya. Ya, kita kejar lagi nanti peringkatnya. Ini kan Pastilah. Jepang kan Semangat. sekarang naik nomor 16. Mana tahu kita dapat poin tahan seri kan naik juga itu kita langsung ya kan gitu. Kan Australia sekarang 16 besar. Mudah-mudahan ya guys, Berarti kita langsung lompat lagi kan. kita bisa nahan imbang Jepang. Ya harus terima gitu. Mau bilang apa lagi gitu dengan kondisi yang ada gitu. Kemudian yang kedua mengenai Bahrain. Sampai hari ini kita Bahrain kan nih, katanya AFC lemparnya ke FIFA. Ya udah kita tunggu aja FIFA-nya. Gitu. Apalagi? Ya. Kok jangan tanya susah. Ini kalau lihat wajahnya kok paling susah pertanyaannya ini. Enggak bang, ini penasaran aja sebenarnya bang, kan seharusnya pertandingan lawan Jepang itu tanggal 14, cuma diundur sehari jadi 15 kan. Di pernyataan Jepang sebelumnya itu tidak dijelaskan alasan, mungkin bisa dijelaskan bang alasan kenapa ditunda sehari itu bang? Enggak ini ya, kita diputuskan begitu kita terima aja. Kan kita ini baik-baik aja, kita lah paling baik, itu rumah paling baik itu Indonesia. Kita terima aja nggak apa-apa juga. Artinya ada waktu kita juga untuk apalagi kita kan main di sini terus, kan main Indonesia. Jadi kan tertundanya dia kan menggeser juga kan jadinya ke kita lawan ini kan, lawan siapa? Arab Saudi kan? 19 enggak, maksudnya kita jadinya maju kan gitu. Jadi nggak apa-apa juga. Kan selama kita masih tuan rumah sih nggak begitu banyak terganggu. Makanya kita nggak ada komplain juga. Oke aja. Oke guys, itu dia sedikit info tentang Garuda ID ya. Jadi melalui member Garuda ID kita bisa beli tiket dengan mudah, aman, nyaman ya. Itu aja ya guys. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan jangan lupa dukungannya, subscribe, like video ini, share juga, dan komen jika ada saran atau kritikan. Yang pasti mohon dukungannya guys. Terima kasih buat yang sudah mendukung, terus semangat ya guys. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.